Presdir, kami di sini hampir selesai pindahan. Baik, kami akan segera ke sana setelah selesai pindahan. Baik. Pak, masih ada barang di dalam sana. Ayo ikut aku. Baik. Miau miau, aku katakan padamu, aku hari ini pergi wawancara di grup Zuoshi dan gagal. Grup Zuoshi? Itu tempat yang banyak orang pintar bersaing mati-matian untuk masuk. Kenapa kamu berani coba? Aduh, aku kan cuma mau coba. Itu dia perempuannya. Berani-beraninya dia menolak Tuan Qin. Kali ini kita paksa saja dia. Kalau urusan ini berhasil, Tuan Qin pasti akan memberi kita hadiah besar. Baik-baik, aku mengerti. Kalian berdua sedang apa? Hei, kalian berdua sedang apa? Kami sedang pindahan. Pindahan? Mana kartu identitas kerjanya? Lupa membawanya. Kemari dan daftarkan diri kalian. Ayo. Kenapa masih ada satu kotak lagi? Sini. Kak, ini orang-orangnya mana? Ini mana aku tahu. Pelan-pelan. Ayo, baik. Letakkan. Baik. Terima kasih, Pak. Hai, terima kasih, Pak Presdir. Semuanya sudah dipindahkan. Presdir, selamat ya. Akhirnya tinggal di rumah yang Anda rancang sendiri. Lihat karpet ini. Desain ini. Bagus sekali. Jangan banyak bicara, cepat kerja. Baiklah. Presdir, sepertinya kotak itu bergerak. Kamu salah lihat. Presdir, kotak itu benar-benar bergerak. Apa kamu mau malas-malasan? Benar-benar bergerak. Cepat kerja. Siapa kamu? Kenapa aku ada di sini? Harusnya aku yang bertanya seperti itu padamu, kan? Katakan, siapa yang mengirimmu? Mengirim aku? Kalian menculikku? Bukankah kamu sendiri yang mengikat dirimu sendiri? Mengikat diri sendiri? Di dunia ini, banyak wanita yang ingin mendekatiku. Tapi dengan cara seperti ini baru pertama kali aku melihatnya. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Tidak ingin berbasa-basi denganmu, cepat keluar. Kurang ajar. Memukulku? Kamu tahu siapa aku? Xiao Feng. Presdir, Anda baik-baik saja. Siapa ini? Bagaimana aku tahu siapa dia? Kamu yang membuat masalah ini. Bangun kamu. Sakit.
Kamu pakai tenaga sebesar itu untuk apa? Lenganku hampir patah ditarik olehmu. Aku tidak pakai tenaga kok. Kalian, kalau tidak segera melepaskanku, aku akan lapor polisi. Kamu punya alasan apa untuk lapor polisi? Alasanku adalah kalian menculik, menyiksaku. Kapan aku menyiksamu? Lenganku hampir patah ditarik kalian. Wajahku hampir hancur dipukulmu. Kamu juga baru saja melecehkanku. Tidak masuk akal. Presdir. Kejar dia. Tidak usah. Oh iya. Orang yang kuminta kamu cari bagaimana hasilnya? Belum ada kabar. Sudah 5 tahun. Apa sesulit itu mencari orang? Presdir orang yang Presdir minta aku cari, aku tidak tahu seperti apa rupanya, tidak tahu juga namanya, hanya tahu satu punya luka di lengan. Bagaimana aku mencarinya? Wanita tadi juga punya luka di lengan. Mungkinkah dia? One King Presdir. Namanya adalah One King 23 tahun. Baru lulus hari ini datang ke grup kita untuk wawancara. Gagal. Rancangan desainnya bagus, kenapa gagal? Aku juga tidak tahu. Orang ini sangat potensial. Tidak bisa membiarkannya pergi. Beritahu Departemen Personalia. Atur dia untuk masuk kerja. Baik, Presdir. Sekalian selidiki. Wanita ini, kenapa bisa muncul di sini? Halo, halo. Nona One King, halo. Ini adalah Departemen Personalia Grup Zuoshi. Wawancara Anda telah lulus. Silakan bawa laporan pemeriksaan kesehatan Anda untuk mengurus masuk kerja. Benarkah? Ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku benar-benar wawancara pertama langsung lulus. Hore. Mama? Kamu pergi kemana? Pulang selarut ini. Aduh, ma aku. Tidak kemana-mana. Aku baru saja pergi wawancara. Aku tidak percaya. Apakah kamu sedang pergi berkencan dengan seorang pria? Tidak. Tidak percaya, lihat saja SMS pemberitahuan penerimaan. Grup Zuoshi apakah itu? Grup Zuoshi nomor 1 di selatan. Iya. Wah, putriku hebat sekali. Tentu saja. Ngomong-ngomong, setelah kamu bekerja, kamu tidak boleh pacaran. Ma, kamu selalu melarangku pacaran sejak kecil. Kenapa selalu membatasi aku dalam hal ini? Kubilang padamu, pria, tidak ada yang baik kamu lupa tahun itu ayahmu yang sudah meninggal itu. Bagaimana dia meninggalkan kita berdua. Mama hanya punya kamu sekarang. Jika kamu dibawa lari oleh pria lain, bagaimana ibu bisa hidup? Mama sangat terluka oleh ayah dulu. Aku tidak bisa membuatnya semakin sedih. Aduh. Ma, aku janji, aku tidak akan pacaran. Benarkah? Iya. Bagus. Untuk berjaga-jaga, jika ada yang mengejarmu, kamu tunjukkan ini padanya. Hah? Ma, siapa ini? Ini foto yang ibu minta seseorang untuk edit. Jika ada yang mengejarmu, bilang padanya, kamu sudah punya pacar. Dan dia adalah pelatih tinju. Lihat siapa yang berani macam-macam denganmu. Syukurlah masih sempat. Astaga, beraninya dia pakai lift. Presdir berani sekali. Mungkin dia karyawan baru, tidak tahu aturan. Aduh, dia tamat riwayatnya. Presdir datang. Ada apa ini? Siapa yang pakai liftku? Aku tidak tahu. Periksa rekaman CCTV. Baik. Silakan duduk di sini. Ini meja kerjamu mulai sekarang. Terima kasih.
Selamat pagi, manajer. Amy, Ya, Orang yang tadi itu, bukankah dia sudah dieliminasi? Kenapa dia masih di sini? aku juga kurang tahu. Sepertinya diatur oleh sekretaris Xiao. Xiao Feng? Iya. Oh, jadi pakai jalur belakang. Aku paling benci orang yang cari muka. Pergi panggil dia masuk. Baik, Manager, Anda memanggil saya? Kamu Wan King? Iya. Ku dengar. Kamu diterima sebagai pengecualian. Apa? Masih pura-pura? Lihat saja nanti akan kuberi kamu pelajaran. Karena kamu karyawan baru, mulailah dari yang dasar pergi antar ini ke kantor Presdir. Proposal proyek negeri ajaib abad ini. Cepat, ini dokumen penting dan mendesak. Baik. Tuan Mai paling benci orang yang masuk ke kantornya tanpa izin. Nanti lihat saja bagaimana akhirnya. Tidak ada orang. Ringkasan sampah apa ini? Kalian semua hanya makan gaji buta. Kalian semua masuk ke kantorku. Baik. Wah, bersih sekali, layak disebut presdir kami. Sangat suka kebersihan. Kamu sedang apa? Kamu cabul tadi malam. Kurasa kamulah yang cabul. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku masuk untuk mengirim dokumen. Bukan siapa kamu. Apa yang aku lakukan di sini? Apa urusanmu? Hei, kembalikan. Keluar, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Kamu gila. Apakah ini tempat yang pantas kamu duduki? Kenapa? Ini kursi presdir kami. Jika kamu berani duduk, mati kamu. Tahu siapa aku? Tidak peduli siapa kamu bangun. Pokoknya ini bukan tempat dudukmu. Bagaimana jika kukatakan? Akulah presdirnya. Kamu? Presdir? Hahaha. Kenapa? Jika kamu presdir, maka aku mamanya presdir. Haha. Selamat pagi, Presdir. Selamat pagi, Presdir. Mereka memanggilmu. Presdir. Tidak. Mereka memanggilmu. Aduh, gawat. Wan King, siapa yang mengizinkanmu masuk ke ruang kerja Presdir tanpa izin? Kamu tidak takut mati? Manajer, bukankah kamu yang menyuruhku? Tuan Mai, maaf, dia karyawan baru, tidak tahu aturan. Tapi manajer kamu yang menyuruhku masuk untuk mengantar dokumen. Memang aku yang menyuruhmu mengantar dokumen. Tapi apakah aku mengizinkanmu masuk tanpa izin? Kamu bahkan tidak tahu sopan santun. Maaf, aku hanya ingin meletakkan dokumen di atas meja lalu pergi. Masih berani membantah, baru masuk kerja sudah membuat kesalahan besar. 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 Segera pergi. Maaf, semua salahku. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Tuan Mai. Orang yang menggunakan lift Presdir sudah ditemukan. Itu? Lift Presdir? Bagus sekali kamu. Tidak hanya masuk ruang kerja Presdir tanpa izin, tapi juga menggunakan lift Presdir.
Lift Presdir, bahkan anggota Dewan Direksi tidak berhak menggunakannya. Dia malah... Iya, gadis ini terlalu berani. Sekarang benar-benar tamat riwayatku. Pergi sana. Manajer aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Tolong beri aku kesempatan lagi. Itu tergantung Tuan Mai. Presdir sudah memeriksanya Wan King, kemungkinan besar orang yang menyelamatkanmu dulu. Kamu yakin? Yakin? Dong Baozu. Tidak tahu maka tidak bersalah. Lagi pula dia karyawan baru, beri dia kesempatan lagi, lain kali ingatkan dia untuk lebih berhati-hati. Apa? Melanggar 2 aturan besar Presdir begitu saja memaafkannya. Iya, kalau orang lain sudah pasti tamat Presdir terlalu baik padanya. Tuan Mai, Baiklah. Aku mau rapat, kalian keluar saja. Xiao Feng ini berani-beraninya melindunginya di depan banyak orang. Belum pergi? Baik. Xiao Feng, kamu yakin dia orang yang sama tahun itu? Masih diselidiki. Seharusnya hampir pasti. Bagus sekali. Cincin ini akan dilelang di laut lepas. Bantu aku mendapatkannya. Peralatan rias ratu. Harga awal cincin berlian ini 50 juta. Presdir, Anda ingin menjadikan Wan King sebagai istri Anda. 5 tahun yang lalu. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah mati. Aku ingin membalas budi kepadanya seumur hidupku. Baik, Presdir. Tunggu sebentar. Kejadian kemarin sudah diselidiki? Sudah diselidiki. Qin Hong Tao dari Qin Group yang melakukannya. Dia sudah lama mengejar Wan King dan belum berhasil jadi. Qin Group kecil. Berani menyentuh orangku, peringatkan Qin Hong Tao. Jika dia berani macam-macam lagi dengan Wan King, aku akan menghabisinya. Baik. Apakah kamu sudah dapat taksi? Belum, sudah terlalu malam. Tidak ada yang menerima pesanan. Aduh, sepertinya akan segera hujan. Bukankah itu Tuan Mai? Wah, ganteng sekali. Apakah dia melihatku lembur terlalu malam dan sengaja menjemputku? Omong kosong, jelas dia menjemputku. Tuan Mai, Tuan Mai, Tuan Mai, Tuan Mai, Tuan Mai, Tuan Mai, Tuan Mai. Tuan Mai? Tuan Mai? Apakah Anda menjemputku? Omong kosong, dia menjemputku. Minggir-minggir, dia menjemputku. Jemput aku, jemput aku, jemput aku, jemput aku. Menyingkirlah. Naik. Aku. Dia siapa? Tuan Mai membiarkannya naik mobil. Sepertinya karyawan baru. Tuan Mai, apakah ada yang bisa aku bantu? Sudah larut malam, sulit dapat taksi. Aku antar kamu pulang saja. Oh, tidak usah, tidak perlu repot-repot. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Naik. Ah, itu. Sudah ada yang menjemputku. Siapa? Pacarku. Kamu punya pacar? Tentu saja. Ini lihat. Dia itu adalah seorang juara tinju loh. Presdir, aku belum naik mobil. Astaga, dia menolak Tuan Mai. Bagaimana mungkin? Ia benar-benar tidak tahu diuntung. Taksi kita sudah datang. Ayo pergi. Ayo pergi. Miau-miau, kamu baik sekali. Selarut ini kamu masih menjemputku. Tentu saja, karena kamu sahabatku. Mobil tadi itu kenapa? Kamu tahu siapa yang ada di dalam mobil itu? Siapa? Presdir Zuoshi Group Maimang. Apa? Kamu bicara dengan Maimang? Lebih dari sekadar bicara. Ayo, pulang, aku ceritakan nanti. Naik. Duduk yang manis. Oke. Ma, aku pulang, Xiao King. Tanganmu baik-baik saja. Ma, aku baik-baik saja. Mama sedang apa? Ini tetangga sebelah pindah rumah hari ini. Banyak barangnya yang tidak bisa dibawa.
Aku lihat kulkas ini cukup bagus, jadi aku membelinya dengan harga murah. Nanti kita pasang dan lihat ya. Ma, aku bantu kamu. Tidak usah, tanganmu bisa bantu, apa mama sangat kuat. Sudah, lihat. Ma, aku benar-benar tidak berguna. Ada apa denganmu? Selama bertahun-tahun. Pekerjaan rumah yang berat. Mama yang mengerjakan semuanya sendiri. Aku tidak bisa membantu sedikit pun. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Kalau bukan karena tanganku, Mama selama bertahun-tahun tidak perlu menderita sebanyak ini. Anakku yang bodoh. Ini bukan salahmu. Semua karena bajingan 5 tahun lalu itu. Tanganmu sampai patah karenanya, dan masih meninggalkan penyakit. Kalau Mama tahu siapa dia, Mama pasti akan membunuhnya. Kalau aku menemukannya, aku juga tidak akan melepaskannya. Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir. Selesaikan semuanya hari ini, tidak boleh pulang sebelum selesai. Kamu sedang apa? Mau merusaknya untukku? Maaf, manajer tanganku. Cepat, jangan bermalas-malasan. Ada apa denganmu? Menyuruhmu melakukan sedikit pekerjaan, kamu malah bertingkah seperti mau mati saja. Manajer, sudah selesai pindahannya? Pergi ganti air itu. Manajer, air ini terlalu berat. Aku tidak kuat mengangkatnya. 1 galon air berapa kilogram sih? Kenapa tidak kuat? Kalau manajer mau minum, sekarang aku turun belikan sebotol. Aku mau minum sekarang juga minum. Tapi tanganku... Cepat, masih mau kerja atau tidak? Disuruh kerja sedikit saja tidak mau, aku benar-benar tidak tahu bagian personalia merekrut orang tidak berguna sepertimu untuk apa. Aduh. Lambat sekali, kamu mau membuatku mati kehausan. Aduh. Kamu mau menimpuku sampai mati. Presdir. Masih ada yang lembur selarut ini? Tidak tahu. Presdir. Manajer, aku datang ke perusahaan untuk bekerja, bukan untuk jadi kuli. Kalau manajer benar-benar ingin minum, manajer bisa angkat sendiri, aku bukan pembantu manajer. Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Kalau aku tidak ingin tetap di Zuoshi, sudah lama aku tidak melayanimu. Benar-benar menggelikan, karyawan perusahaan mana yang tidak bertahan dengan kemampuan mereka sendiri, hanya kamu yang menggunakan koneksi. Menggunakan koneksi apa? Masih berpura-pura. Jangan kira kamu punya backing, lalu bisa seenaknya. Sekarang, angkat air ini ke atas atau keluar dari perusahaan. Aku tidak akan mengangkat air ini. Jika kamu ingin memecatku, berikan aku alasan yang tepat. Kalau tidak, aku pasti akan mempertahankan hakku. Bagus, jika kamu berani membuat masalah. Kamu akan diboikot di seluruh kota ini seumur hidupmu. Jangan harap bisa bekerja di industri ini lagi. Kamu? Pikirkan baik-baik. Angkat. Atau tidak.
Mai, Tuan Mai. Tuan Mai, aku hanya menyuruhnya mengangkat sember air. Apakah tanganmu patah atau kakimu lumpuh? Tidak tahu bagaimana caranya mengganti sendiri. Aku hanya ingin melatihnya. Grup Zuoshi memang ketat, tetapi tidak perlu melatih karyawan dengan cara seperti ini. Jika ada lain kali, kamu tidak perlu datang lagi. Baik, aku tidak berani lagi. Pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja. Aku akan segera pulih. Terima kasih Tuan Mai. Tanganmu. Apakah pernah terluka? Kenapa? Bagaimana lukanya? Apakah tertimpa sesuatu? Bagaimana kamu tahu kalau tertimpa sesuatu? Kenapa dia begitu peduli dengan urusanku? Cepat katakan, bagaimana tanganmu terluka? Dokter, bagaimana? Sangat serius. Patah tulang luka di area yang terluka tidak dapat sembuh, telah membentuk celah permanen meskipun bisa pulih. Tapi nanti akan ada efek samping. Lalu apakah tanganku ini masih bisa digunakan? Untuk kehidupan sehari-hari tidak masalah. Tapi jangan terlalu memaksakan, usahakan untuk mengurangi aktivitas lengan. Apa? Rendahan ini. Rendahan. Apa? Tidak ada apa-apa. Tanganku terluka karena tertimpa anjing. Tertimpa anjing? Iya. Ternyata tangannya terluka karena tertimpa anjing. Sepertinya, dia bukan orang yang kucari. Bagaimana? Aneh sekali. Presdir peralatan rias ratu sudah kembali. Xiao Feng. Bukan dia. Ah. Wan King bukan orang yang dulu itu. Anda yakin? Aku telah mencarinya selama bertahun-tahun. Setiap kali aku merasa hampir menemukannya. Ternyata bukan dia. Presdir, aku rasa Anda tidak perlu berkecil hati. Selama dia masih hidup, kita pasti bisa menemukannya. Simpan dulu ini. Berikan padanya setelah kita menemukannya. Baik. Lalu bagaimana dengan Wan King? Dia lagi bukan orang yang aku cari. Peduli apa aku dengannya? Baiklah. Selamat siang Tuan Mai. Kenapa orang ini bersikap pelin-pelan? Dia bukan pelin-pelan. Dia tidak bisa mendengar. Tuan Mai, ada apa dengan telinganya? Pendengarannya rusak. Tanpa alat bantu dengar, dia hampir tidak bisa mendengar apapun. Dia bagaimana bisa begitu? Jangan bertanya yang tidak seharusnya ditanyakan. Tuan Song, Tuan Song, Tuan Song, Tuan Song. Apa yang Anda tidak sukai dari proposal ini? Kami bisa merevisinya lagi, beri kami kesempatan lagi. Manajer dong, proposal perusahaan Anda sama sekali tidak memenuhi kebutuhan kami mitra kerjasama lainnya. Masih menunggu jawabanku, sampaikan permintaan maafku kepada Tuan Mai. Tuan Song, Tuan Song. Century Wonderland adalah proyek terbesar sepanjang sejarah tahun ini. Jika Dong Baozu tidak bisa mendapatkannya, kurasa dia akan dimarahi lagi. Ai Xiaoqing, kenapa kamu belum tidur? Mama tidur duluan saja, aku akan tidur setelah menyelesaikan pekerjaan ini. Tidak apa tidak bisa dikerjakan besok, tidurlah dulu. Waktuku tidak banyak. Proyek ini sangat penting, jika aku bisa memperbaikinya perusahaan pasti akan menghargaiku. Meskipun harapannya tipis, aku harus mencobanya. Aku ingin menghasilkan uang.
Agar Mama bisa hidup lebih baik. Anakku memang pengertian. Dia benar-benar mengubah proposal menjadi sangat bagus. Proyek ini berapa lama kamu kerjakan? 3 hari. 3 hari. Century Wonderland Project, seluruh tim kami bekerja keras selama setengah bulan baru bisa menyelesaikannya. Kamu menyelesaikannya hanya dalam 3 hari, kamu pikir kamu jenius. Makan begitu manajer dengarkan. Keluar. Lebih dari 3 hari. Ini adalah hasil kerja kerasku selama 3 tahun penuh saat kuliah. Aduh. One King benar-benar tidak berguna. Kesempatan sebaik ini, kamu tidak bisa memanfaatkannya. Sekretaris Xiao. Tuan Mai. Tuan Mai. Aku tidak memakai alat bantu dengar. Tidak bisa dengar. Lalu, Tuan Mai, aku akan bicara lebih keras. Untuk apa suara sekeras itu? Mengganggu orang lain bekerja. Oh, maaf. Mendekatlah. Tuan Mai. Lebih dekat lagi. Tuan Mai. Lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Tuan Mai. Lebih dekat lagi. Tuan Mai. Lebih dekat lagi. Mendekat kepalamu hampir menempel. Presdir. Ada apa? Alat bantu dengar sudah ketemu. Kamu boleh pergi. Baik. Gawat, aku merusak rencana Presdir. Kamu barusan bilang apa? Oh, Tuan Mai, aku datang ke sini kali ini untuk membicarakan denganmu Century Wonderland Project. Ini kamu yang buat? Iya. Bagus. Hanya beberapa hari kamu sudah membuat proposal yang luar biasa. Tidak. Bukan hanya beberapa hari, ini adalah desain aku dari masa kuliah. Aku menambahkan beberapa modifikasi dan desain di atasnya, menambahkan beberapa penyesuaian dan desain. Bagus. Tapi sayangnya, Tuan Song dari grup Huaxiang sudah memiliki mitra baru. Aku dengar, mereka baru berniat bekerja sama. Belum ada keputusan final. Aku pikir, aku bisa mencoba dengan proposal ini. Siapa tahu berhasil. Ini urusan departemen desain kalian. Kenapa mencariku? Aku tidak bisa bertemu Tuan Song. Jadi, aku ingin meminta bantuan Anda untuk memperkenalkanku. Gadis ini cukup berani. Hei, Xiao Qingqing. Tuan Qin. Xiao Qingqing, kita sudah lama tidak bertemu. Hei, nanti kita makan bersama ya. Maaf Tuan Qin, aku sedang sibuk bekerja. Hei. Hei, ada apa? Kamu tahu perasaanku padamu. Beri aku kesempatan kita ngobrol ya. Tuan Qin, ada apa-apa bicarakan nanti saja, aku benar-benar harus bekerja sekarang. Hei, kalau kamu ikut denganku, apa kamu masih perlu bekerja? Tuan Qin, aku tidak tertarik padamu. Aku dengar, kamu sekarang wanita Maimang. Apa yang kamu bicarakan? Beberapa hari ini aku mengamatimu.
Kamu dan dia sama sekali bukan seperti itu. Kamu hanyalah pegawainya. Kamu mengikutinya. Kamu juga tidak akan menghasilkan banyak uang. Begini saja. Aku beri kamu 50 juta rupiah. Kamu ikut denganku selama 1 bulan. Bagaimana? Kamu menghabiskan 50 juta rupiah untuk membeliku selama 1 bulan? Kamu anggap aku apa? Tidak, jangan salah paham. Bagaimana ini bisa disebut membeli? Sayang paling-paling disebut memelihara. Aku bukan wanita simpananmu wanita-wanita itu. Tuan Qin, uangmu ini lebih baik simpan untuk memelihara wanita lain saja. Aduh, 100 juta rupiah bagaimana? 200 juta rupiah. 300 juta rupiah tidak bisa lebih lagi. Tuan Qin, wanita ini terlalu sombong. Bahkan 300 juta rupiah pun tidak mau. Kamu tahu apa? Di dunia ini, tidak ada wanita yang bisa menolak tawaran semewah ini. Lihat saja. 3, 2, 1. Lihat dia kembali. Tuan Mai, proposalnya sudah siap. Hehehe, jika 30 juta tidak cukup, kita bisa bicarakan lagi. 40 juta bagaimana? Hehehehe. Yo, bukankah ini Tuan Mai? Kenapa kamu juga ada di sini? Qin Hong Tao, jauhi wanitaku. Hah, kamu? Wanitamu? Tuan Mai, jangan membohongiku. Aku sudah menyelidikinya, kamu dan dia sama sekali bukan seperti itu. Meskipun bukan seperti itu, dia adalah orang dari Zuoshi Groupku. Dia sedang melindungiku? Tuan Mai, aku orang yang berbicara langsung. Aku menyukainya. Jika Anda tidak bermain, biarkan aku bermain. Kita tidak bisa hanya menduduki tempat tanpa melakukan apa-apa, iya kan? Aduh. Tuan Mai, kedua perusahaan kita bekerja sama. Lalu bagaimana? Kita semua adalah orang-orang yang melakukan hal-hal besar. Kita tidak bisa hanya karena seorang wanita mempengaruhi hubungan kita. Aku hanya bekerja sama denganmu dalam bisnis. Tidak ada hubungan pribadi jika kamu masih lancang. Aku tidak akan sopan padamu. Tuan Mai. Pergi. Baiklah. Aku pergi, oke kan? Xiao King. Tuan Mai bisa melindungimu untuk sementara waktu. Tapi dia tidak bisa melindungimu selamanya. Tuan Muda Qin. Tuan Mai. Aku salah. Aku peringatkan kamu berani ganggu dia lagi. Aku akan hancurkan Qin Group. Aduh, tidak berani lagi. Pergi. Tunggu. Hah? Bayar. Bayar. 1, 2, semoga beruntung. Pergi. Tuan Mai, ini. Apa agak keterlaluan? Tidak. Terima kasih Anda sudah membelaku hari ini, tapi aku hanya karyawan kecil. Anda tidak perlu melakukan ini untukku. Sekecil apapun jabatannya, mereka semua adalah orang Zuoshi. Tidak disangka Tuan Mai sangat melindungi bawahannya. Aduh Tuan Mai, ada urusan apa sampai Anda datang sendiri? Kalau ada apa-apa, aku yang akan datang ke tempat Anda. Tuan Song, Anda terlalu sopan. Aku datang ke sini untuk proyek Century Wonderland. Maaf Tuan Mai, proyek Century Wonderland ini sudah kami serahkan ke mitra kerjasama yang baru. Grup Zuoshi tidak akan memaksa.
hanya ingin meminta Anda untuk melihat desain baru kami. Tuan Song tolong lihat sebentar. Baik, bagus sekali. Desainnya sangat modern. Ini yang aku inginkan. Kalau begitu Tuan Song, aku akan menjelaskan konsep desain kami. Bagus. Karena mempertimbangkan proyek Century Wonderland kita challenge penghuni di masa depan adalah para pengusaha kaya dan terkenal, dan kaum intelektual. Jadi, Selamat, Wan King berhasil juga mendapatkan proyek Dunia Peri dan telah menciptakan prestasi yang luar biasa bagi perusahaan. terima kasih. Terima kasih semuanya. Kesal sekali Wan King sialan ini. Begini terus, cepat atau lambat dia akan menggantikan posisiku. Tidak bisa. Kenapa kepalamu penuh dengan dia? Masuk. Masuk. Pak Bagus, Ada apa? Wan King itu dia keterlaluan. Maratna, soal proyek Dunia Peri saja, aku belum mencarimu. Kamu malah berani menyebut dia. Ya, aku akui aku tidak mengerjakan proyek itu dengan baik. Tapi Pak Bagus, apa Anda tidak merasa sejak Wan King masuk perusahaan, semua berjalan lancar, apa Anda tidak merasa aneh? Aneh apanya? Ada orang berpengaruh yang membantunya. Siapa? Sekretaris Anda, Satria. Satria? Ya, dia dan Wan King punya hubungan spesial. Bagus sekali. Satria, kamu berani main belakang denganku. Presdir, aku difitnah. Difitnah apa? Dia dari daftar yang tereliminasi, diangkat kembali, dan bisa dengan mudah bertemu Pak Surya dari grup Harum. Siapa Pak Surya? Bahkan aku pun susah menghubunginya. Kalau bukan kamu yang membantunya, apa haknya dia? Dia mengandalkan bakatnya sendiri. Tidak ada yang membantunya. Apa gunanya bakat? Katakan apa hubunganmu dengan Wan King? Aduh Presdir, jangan bercanda denganku. Bukankah Anda tahu hubungan apa itu? Baiklah, jangan ribut lagi. Orang yang membantu Wan King bukanlah Xiao Feng, tapi aku. Apa? Orang yang mendukungnya adalah Presdir. Maksudmu, aku juga punya hubungan spesial dengannya. Tidak, bukan itu maksudku. Dong Baozu sebagai direktur seharusnya tahu betul kemampuannya. Jika kita membiarkannya pergi, dan dia pergi ke perusahaan lain, dia pasti akan menjadi pesaing kuat bagi perusahaan kita. Tapi kamu hanya untuk kepentingan pribadimu. Mengubur bakatnya. Presdir, aku salah. Aku tidak berani lagi. Mengingat kamu telah memberikan begitu banyak untuk perusahaan selama bertahun-tahun, aku akan memaafkanmu kali ini, jika ini terjadi lagi. Kamu dipecat. Baik. Wan King, tunggu saja. Presdir, terima kasih telah membantuku bertemu dengan Tuan Song hari itu. Ini hanya sedikit tanda terima kasihku. Terimalah. Di perusahaan sangat dilarang memberi hadiah kepada atasan, tidak tahukah kamu? Tidak. Bukan itu maksudku. Ini bukan barang mahal, hanya sedikit tanda terima kasihku. Tolong terimalah. Jangan diulangi lagi. Hei Presdir, apa ini? Jangan disentuh. Kendarai mobilmu. Oh.
Bos, meskipun pekerjaan sibuk, jangan lupa banyak minum air putih ya. Meniru. Sepupu apa ini benar-benar bisa berhasil? Tenang saja, aku sudah memeriksanya. Orang yang dicari memang tidak diketahui namanya. Hanya tahu lengannya terluka. Kamu hanya perlu membawa laporan pemeriksaan ini dan menunjukkannya padanya. Dia pasti akan percaya. Tapi dia memang aku takut. Kamu takut apa? Bukankah kamu selalu bermimpi menjadi orang kaya? Asalkan kamu membuatnya percaya padamu, kamu akan memiliki kekayaan yang tak ada habisnya. Kalau begitu aku coba saja. Aduh, nah begitu dong. Nanti kalau sudah kaya, jangan lupakan sepupu. Baik. Presdir, Sofyan, kemana Wan King cuti beberapa hari ini? mamanya sakit dan dirawat di rumah sakit. Baik, aku mengerti. Tuan Mai, aku masih harus pergi ke rumah sakit untuk merawat mamaku. Tidak perlu. Aku sudah mencarikan perawat untuk mamamu, jangan khawatir. Xiao King, ku dengar kamu terluka. Kamu baik-baik saja. Iya, aku baik-baik saja lihat, bukankah aku baik-baik saja? Syukurlah. Ngomong-ngomong Ma, malam ini, aku tidak akan pergi ke rumah sakit. Aduh, saljunya turun begitu deras. Kenapa kamu datang ke sini? Aku hanya menjalani operasi kecil. Meskipun operasi kecil tetap harus diperhatikan, dokter sudah bilang begitu. Aduh, baiklah aku mengerti. Aduh, kamu di mana sekarang? Aku ini. Di rumah miau 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 miau. Di rumah miau 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 miau. Itu Itma. Aku masih ada urusan lain. Aku tutup dulu ya dah. Aduh. Rumah miau-miau. Kenapa tidak jujur saja? Jika ibuku tahu aku di rumah seorang pria, habislah aku. Mamamu tidak mengizinkanmu berada di rumah pria. Iya. Lalu bagaimana dengan pacarmu? Aku lupa soal itu. Aduh. Sebenarnya, aku pacaran diam-diam dari ibuku. Oh, benarkah? Itu. Tuan Mai. Ini sudah larut malam. Aku harus pulang. Saljunya turun begitu deras, mau kemana? Tinggallah di sini. Tinggal di sini? Ini. Ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Takut aku makan kamu? Tuan Mai, Anda mau apa? Anda sedang apa? Aku tidur di sofa. Hei, kamu mengambil bantalku, lalu aku tidur pakai apa?
Mau kemana? Hah? Tuan Mai aku. Mau pergi ke kantor. Terluka masih ingin bekerja. Aku beri kamu cuti beberapa hari. Ini hanya luka kecil. Kamu adalah karyawan terbaik di perusahaan kita. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Anda benar. Kalau begitu aku pulang untuk memulihkan diri. Merawat bawahan adalah tugas seorang bos. Tunggu sampai lukamu sembuh baru pergi. Sarapan dulu. Miau miau. Aku hanya terluka sedikit. Dia tidak mengizinkanku pergi. Apa maksud dia sebenarnya? Mengapa kamu peduli padanya? Bersikap tegaslah dan langsung pergi. Memangnya dia bisa menghentikanmu? Tapi bagaimanapun dia juga seorang presiden direktur. Jika aku langsung pergi begitu saja, bukankah itu tidak sopan kepadanya? Oh iya, dia seorang presdir. Kenapa dia begitu peduli padamu? Jangan-jangan dia menyukaimu. Mana mungkin? Dia dikelilingi banyak wanita cantik. Bagaimana mungkin dia menyukaiku? Iya juga sih, dia kaya dan berkuasa. Wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Lalu kenapa dia tidak membiarkanmu pergi? Jangan-jangan dia ingin mengurungmu. Apa? Mengurung? Berita akhir-akhir ini memberitakan banyak orang kaya memiliki kebiasaan aneh. Kebiasaan aneh. Dia menciumku 2 kali belakangan ini. Jangan-jangan dia mengincarku. Dari mana kamu muncul? Xiao Qing, kamu kenapa? Tuan Mai kamu, bagaimana kamu bisa di sini? Kurungan apa? Kebiasaan aneh apa? Maaf. Tuan Mai, ku mohon jangan kurung aku. Jadi begitu pendapatmu tentangku? Sulit mungkinkah? Bukankah begitu? Jika kamu tidak ingin tinggal di sini, kamu bisa pergi kapan saja. Tidak ada yang menghalangimu. Apa dia marah? Pintu tersembunyi? Dia tidak benar-benar ingin mengurungku, kan? Apa sebenarnya yang ada di dalam sana? Bagaimana kalau masuk dan melihatnya? Berhenti. Kenapa mengintip aku mandi? Bukan. Aku benar-benar tidak tahu ini kamar mandi. Aku akan keluar sekarang. Mesum, ada banyak kamar mandi di rumah ini. Mau kemana? Aku keluar. Datang sendiri. Masih mau lari? Tuan Mai, Anda mau apa? Aku presdir grup Zuoshi. Banyak wanita ingin tidur denganku. Kamu berpakaian seksi begini. Apakah juga bermaksud begitu?
Bukan. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu kepada Anda. Anda salah paham. Aku akan keluar sekarang. Terlambat. Tuan Mai, jangan begini. Bukankah kamu bilang aku mesum? Kalau begitu, aku akan tunjukkan sisi mesumku. Tuan Mai, tidak bisa. Ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena aku sedang datang bulan. Yang mana? Menstruasi. Benarkah? Halo, Miau cepat tolong aku. Dia ingin melakukan hal seperti itu kepadaku. Apa? Berani sekali dia. Halo, Kamu mau apa? aku mau apa? Berduaan di satu ruangan. Kamu pikir aku mau apa? Aku peringatkan kamu, jangan sentuh dia. Kalau tidak, aku akan aku. Kalau tidak, kamu mau apa? Aku. Pokoknya kamu tidak boleh menyentuhnya. Kenapa tidak boleh? Karena dia hamil. Nona Wan, struktur tubuhmu sangat spesial ya. Kamu bisa hamil, tapi masih menstruasi juga. Abaikan dia. Kita lanjutkan. Hahaha. Maimang, rendahan. Ma, aku datang menjemput Mama pulang. Pulang apa? Aku. Jelaskan padaku, kamu tinggal di mana beberapa hari ini. Aku melihat rekaman CCTV di rumah, aku tidak melihatmu pulang. Jika Mama tahu, aku tinggal di rumah Tuan Mai, habislah aku. Apa kamu tinggal di rumah pria? Tidak. Mama tahu kan, aku penakut Mama tidak di rumah. Aku bahkan tidak berani tidur sendiri. Aku menginap di rumah Miau beberapa hari ini. Benarkah? Tentu saja benar, Mama tidak percaya. Kalau tidak percaya, telepon saja dia. Baiklah. Xiao Qing, kamu harus mendengarkan mama, kamu masih muda. Jangan pacaran, kamu tahu. Iya, Ma. Sudah kubilang ratusan kali. Sudahlah, kita cepat bereskan barang pulang saja. 5 tahun. Di mana kamu? Andai kamu dia, betapa indahnya. Presdir ketemu orang yang menyelamatkan Anda dulu sudah ditemukan. Di mana? Kamu adalah orang yang menyelamatkanku 5 tahun lalu? Iya. Aduh. Xiao Feng. Benar-benar dia? 5 tahun lalu dia memang bersekolah di SMA Jianghai, ini laporan pemeriksaannya. Malam tanggal 30 September 2019 tulang retak akibat benda tumpul waktu dan tempatnya cocok. Syukurlah. Akhirnya aku menemukanmu. 5 tahun lalu. Kamu menyelamatkanku. Tanganmu patah. Bagaimana sekarang? Hanya ada sedikit efek samping. Tidak sebagus dulu. Maafkan aku. Kamu pasti menderita selama bertahun-tahun ini. Sudah terbiasa. Ini salahku. Semuanya karenaku. Yang membuatmu seperti ini. Aku Maimang. Pasti akan mengganti kerugianmu seumur hidupku, Xiao Feng. Ada 10 juta rupiah di kartu ini. Terimalah. Ini terlalu berharga. Terimalah. Aku tidak bisa menerimanya. Terimalah. Jangan sungkan padaku lagi. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Makyume. Nama yang bagus. Nama yang bagus. Wah, rumahnya besar sekali. Apa ini untukku? Tentu saja.
Selamat siang, Nyonya. Selamat siang, Nyonya. Nyonya, mereka memanggilku Nyonya. Apakah istri Presdir? Ya, Presdir telah menjaga kesuciannya selama 5 tahun, hanya untuk menunggumu. Dia demi aku tidak menyentuh wanita selama 5 tahun. Ya. Lalu kenapa dia tidak tinggal di sini? Presdir menyukai ketenangan. Mungkin hanya akan datang sesekali. Oh ya, kotak kecil yang dia bawa terakhir kali, apa isinya? Itu adalah cincin berlian merah muda yang unik di dunia bernama Ratu Dandanan bernilai 1 miliar rupiah. 1 miliar? Apa? Dia akan memberikannya padaku? Cumei bagaimana? Aku berhasil, sekarang Maimang sangat mempercayaiku. Bagus sekali. Sekarang aku tinggal di vilanya. Seumur hidupku, aku belum pernah tinggal di rumah sebesar ini, rasanya sangat menyenangkan, haha. Jangan senang dulu, selanjutnya kamu harus menghadapi seseorang. Siapa? Wancing. Wancing. Kenapa nama ini terdengar begitu familiar? Maimang tertarik padanya dan selalu melindunginya di perusahaan. Beberapa waktu lalu mereka juga tinggal bersama. Apa? Dia benar-benar tinggal bersama Maimangku. Jadi singkirkan dia sesegera mungkin. Kalau tidak, dia akan mengancam posisimu. Wancing. Kak Mai. Cumei, bagaimana kamu bisa datang? Aku membuatkanmu sarapan makan selagi hangat. Cumei, kamu sangat baik. Kak Mai, cepatlah naik. Jangan sampai terlambat bekerja. Dah, Kak Mai. Kak Mai. Cumei itu, tolong jaga dia baik-baik. Selama bertahun-tahun ini dia telah menderita banyak untukku. Jangan sakiti dia lagi. Baik. Pagi. Pagi. Presdir. Ceki. Dasar pria brengsek. Presdir, apa yang sedang Anda lakukan? Memantau. Memeriksa pekerjaan dari jarak jauh. Apa yang kamu lakukan? Nonama membuat sup dan menyuruhku untuk membawakannya untukmu. Kenapa repot-repot membuat sup? Dia bilang kamu sibuk bekerja. Khawatir kamu lelah, jadi dia membuatkan sup untukmu. Aku tidak mau minum, kamu minum saja. Aku minum air saja sudah cukup. Tuan Mai. Masuk mobil. Hah? Mau antar aku pulang lagi? Anginnya kencang di luar. Masuk mobil dulu, kita bicara di dalam. Ini kan di bawah gedung kantor. Tuan Mai, Anda di sini mengajak aku naik mobil Anda. Tidak takut karyawan kantor melihat dan bergosip? Siapa yang berani bergosip tentangku? Ya juga. Perusahaan punya ribuan karyawan wanita. Aku bahkan tidak tahu aku yang keberapa diajak naik mobil oleh Tuan Mai. Hei, ada apa denganmu hari ini? Bicaramu sinis sekali. Kalau tidak suka dengar, anggap saja aku tidak bicara. Masuk mobil dulu. Maaf, pacarku menjemputku. Kamu benar-benar punya pacar?
Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Halo suamiku. Perempuan ini belum menikah sudah memanggil suami. Suami siapa? Xiaoqing, aku ada urusan mendadak, tidak bisa menjemputmu, pulanglah sendiri, love you. Halo? Halo? Kenapa? Aduh. Tuan Mai, hari ini, mungkin masih harus merepotkan Anda untuk mengantarku pulang. Masuk mobil. Halo? Kak Mai, aku merasa tidak enak badan temani aku ya. Kamu kenapa? Mana yang sakit? Badanku sakit semua, cepat kembali. Baik, aku segera kembali. Maaf, tiba-tiba ada urusan mendadak. Tidak apa-apa. Kalau begitu urus saja urusanmu. Kenapa hatiku terasa sesak ya? Aduh, Yume, kamu baik-baik saja. Kak Mai, aku hanya sedikit pusing, rasanya badanku lemas. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tidak perlu, Bibiwu sudah memberiku obat anak-anak dari keluarga miskin. Semuanya seperti ini, minum obat saja dan akan sembuh. Gadis bodoh. Kak Mai, malam ini bisakah kamu tetap di sini menemaniku? Baik. Apa yang kamu lakukan? Iya, maafkan aku Kak Mai. Aku sangat menyukaimu, aku tidak bisa menahan diri. Jika sakit, sembuhkan dulu badanmu. Baik, aku akan mendengarkanmu. Ngomong-ngomong Kak Mai, kamu bilang kamu akan menjagaku seumur hidup, benarkah? Tentu saja nyawaku diselamatkan olehmu, aku akan menggunakan seumur hidupku untuk membalas budimu. Aku dengar dari sekretaris Xiao, kamu juga menyiapkan hadiah untukku, benar kan? Hadiah apa? Ku dengar kamu sudah mempersiapkannya sejak lama. Oh, iya. Besok aku akan menyuruh orang mengirimkannya. Kak Mai, kamu baik sekali. Nyonya hadiah dari Tuan Mai sudah sampai. Aduh, perhiasan ratu? Apa ini? Kalung berlian, katanya harganya beberapa juta, hehe. Apa? Cuma beberapa juta? Apakah yang aku inginkan hanya beberapa juta? Yang aku inginkan adalah perhiasan ratu. Aduh, pergi, minggir semua. One King, kejadian kemarin. Kak Mai, aku buatkan sarapan untukmu. Makan selagi hangat. Yume, sebenarnya kamu tidak perlu membuatkanku sarapan setiap hari. Kantor menyediakan makan siang. Aduh, aku tidak yakin dengan makanan di luar. Kak Mai, kamu jangan-jangan tidak suka masakanku tidak enak ya? Tidak mungkin. Liftnya datang cepat naik. Dah. Mentari. Kamu siapa? SMA Nanceng Kyume. Oh, ternyata kamu bukan. Kamu cepat sekali melupakanku. Maaf ya, ingatanku agak buruk. Tidak disangka bertemu teman lama di sini. Malam ini ada waktu. Mampir ke rumahku yuk, kita ngobrol. Aku kan tidak akrab denganmu, ngobrol apa? Sudahlah, dia orangnya Tuan Mai. Lebih baik jangan menyinggungnya. Baiklah. Wah, Kyumei, rumahmu sangat mewah dan megah ya. Lumayan. Ngomong-ngomong kamu, ada hubungan apa dengan Tuan Mai? Nyonya, sekarang Nyonya adalah tunangan Presdir. Kamu jadi tunangan bos kami? Kenapa? Kamu iri? Hah? Tidak. Selamat. Sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi milikmu pada akhirnya akan menjadi milikmu, yang bukan milikmu kamu tidak bisa merebutnya, benar kan? Benar. Villa ini
dan juga para pelayan ini. Semuanya diberikan Kak Mai padaku. Lalu, Posisiku di hati Kak Mai lebih tinggi dari apapun. Apapun yang aku minta, dia akan berikan. kamu sebenarnya ingin mengatakan apa kepadaku? Kak Mai milikku. Jangan mencoba mendekatinya lagi, kamu tidak bisa merebutnya. Aku kurasa kamu salah paham. Aku tidak tertarik sedikit pun pada Tuan Mai. Tertarik atau tidak, kamu sendiri yang tahu. Jika hari ini kamu memanggilku ke sini, hanya untuk mengatakan hal-hal ini. Maaf, aku tidak bisa menemanimu. Hei, kamu tinggal bersamanya selama 3 hari, kamu masih berani bilang tidak tertarik padanya. Ini bisa membuktikan apa? Sudah tinggal bersama, masih sih tanya apa lagi? Tentang masalah ini Anda bisa tanyakan sendiri padanya, urusan kalian berdua. Aku tidak mau ikut campur. Tolong jangan ganggu aku lagi. Bagus, asalkan kamu keluar dari grup, tinggalkan Nanceng. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak mungkin. Bukankah kamu hanya ingin uang? 200 juta rupiah cukup? Tidak butuh. Jika aku butuh uang, aku bisa cari sendiri. Sok Suci, sebaiknya sebelum aku berubah pikiran cepat ambil uang dan pergi. Kalau tidak, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Uang ini simpan saja untuk berobat sendiri. Berani kamu memaki aku? Aduh, kamu berani memukulku. Kalian semua ini orang mati ya, cepat serang dia, tangkap dia. Lepaskan. Dasar perempuan jahat, berani menggoda CEO kami. Akan kulihat tubuhmu yang hina ini terbuat dari apa. Pergi. Aduh, tangkap dia. Aduh, tanganku. Aduh. Berani-beraninya kamu menggoda Kak Mai. Kamu hanya mengandalkan wajahmu saja kan? Akan kugores wajahmu biar kamu tidak bisa menggodanya lagi. Kamu baik-baik saja. Kak Mai, kalau kamu tidak datang, aku pasti sudah dipukulinya sampai mati. Kamu yang mulai duluan. Tapi aku melihat kamu memukulnya. Dia memukulku, apa aku tidak boleh membalas? Kyumei, ada apa? Aku dan dia teman SMA. Aku berbaik hati mengundangnya ke rumahku. Tidak disangka dia ringan tangan. Tidak hanya mencuri kalungku, tapi juga memukulku. Kalung apa? Kamu masih mengelak. Ada di dalam tasmu. Berikan tasnya. Aku tidak mencuri. Berikan. Lepaskan. Ternyata kamu menungguku di sini. Kalau dia menginginkan barang lain, aku akan memberikannya. Tapi kalung ini adalah hadiah pertama darimu. Aku menganggapnya lebih penting daripada hidupku. Wancing, aku tidak menyangka kamu seperti ini. Dia memfitnahku. Kamu masih mengelak. Bahkan kamu juga tidak percaya padaku. Buktinya sudah jelas. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Yang bersih pasti bersih, pokoknya aku tidak mencuri. Kak Mai, kepalaku pusing. Wancing, pergilah, aku tidak ingin melihatmu. Diam saja di sana, pergi.
Kak Mai, ini darahku. Dia yang melakukannya. Aku baik-baik saja. Mengeluarkan darah sebanyak ini masih bilang baik-baik saja. Aku benar-benar tidak menyangka Wan King tega melakukan hal seperti ini. Aku sungguh baik-baik saja. Dia juga tidak sengaja. Kamu terlalu baik hati, Bibi panggil dokter. Baik. Kamu? Xiao King, kenapa kamu terlihat begitu menyedihkan? Kak Mai? Kak Mai, jangan tinggalkan aku sendirian. Baiklah. Aku tidak akan pergi. Qin Hong Tao, lepaskan aku. Xiao King, kamu terluka, aku harus membawamu ke rumah sakit. Bukankah ini kaki tangan Maimang? Sialan. Xiao King, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Sudah terluka, masih banyak darah yang keluar. Tidak menginginkan tanganmu lagi. Untungnya lukanya tidak parah, istirahat beberapa hari di rumah akan baik-baik saja. Terima kasih, dokter. Xiao Qingqing, kamu terluka, aku akan membantumu. Tidak perlu kamu bantu. Baiklah, baiklah. Jalan sendiri saja. Benar-benar. Orang ini, bagaimana bisa seperti plester luka? Xiao Qingqing, di luar sudah gelap. Aku akan mengantarmu pulang. Presdir, Bagaimana? dengan aku di sini Qin Hong Tao tidak berani menyentuhnya. Baguslah. Presdir, yang kamu sukai sebenarnya Wan King atau Ma Qiume? Ma Qiume, aku hanya merasa berterima kasih padanya. Tapi bukankah sebelumnya kamu bilang, kamu ingin membuat penyelamatmu menjadi istri Presdir? Selidiki kejadian semalam, aku rasa ada yang tidak beres. Sudah kubilang kamu gegabah semalam, Wan King itu sama sekali tidak terlihat seperti pencuri. Baik, aku akan segera memeriksanya. Wan King, Tuan Mai memanggilmu. Tuan Mai, Kamu, bagaimana dengan lukamu? jika kamu ingin memecatku, katakan saja langsung, aku bisa pergi kapan saja. Bukan itu maksudku. Bukankah Anda bilang, tidak ingin melihatku lagi? Itu hanya kekesalanku saja. Lalu aku mencuri sesuatu. Kalian grup Zuoshi, apakah masih akan mempertahankan orang yang berkelakuan buruk? Mengenai hal ini aku akan selidiki. Jika bukan kamu yang mencuri, aku akan membersihkan namamu. Sudah tidak penting lagi. Aku hanya berharap Tuan Mai dan tunangan Anda tidak menggangguku lagi. Siapa bilang dia tunanganku? Hubungan kalian tidak ingin ku tahu. Aku juga tidak peduli Tuan Mai jika tidak ada hal lain. Aku permisi dulu. Dia? Bagaimana bisa dia naik mobil Qin Hong Tao? Presdir, kenapa Anda minum sebanyak ini? Aduh. Kembalikan. Presdir, jangan minum lagi. Xiao Feng, aku benar-benar tidak berguna. Apa yang Anda katakan? Jika Anda tidak berguna, lalu siapa lagi di dunia ini yang berguna? Untuk urusan bisnis, aku hanya perlu melambaikan tanganku. Dan aku bisa mengendalikan segalanya. Tapi dalam hal percintaan aku, bahkan tidak bisa mempertahankan orang yang kucintai.
Apa yang Anda katakan? Wan King dia pergi dengan orang lain. Hah? Dia naik mobil Qin Hong Tao. Tuan Qin, aku mengundangmu makan malam hari ini untuk berterima kasih karena telah menyelamatkanku hari itu. Namun aku harap setelah makan malam ini, kita tidak akan berhubungan lagi. Jangan bilang begitu Xiao King, aku menyelamatkan hidupmu. Kamu berniat. Hanya dengan makan malam, kamu akan melupakanku begitu saja. Tuan Qin, Anda begitu tampan dan menawan. Anda tahu betul di dalam hati Anda. Mengapa Anda menyelamatkanku kan? Ci perempuan jahat sok suci. Kalau bukan karena Xiao Feng saat itu, aku sudah menguasaimu, sekarang kamu datang sendiri. Bagus. Setelah makan malam ini kita berpisah dengan baik. Hei. Ayo. Minumlah segelas anggur ini dan kita berdua. Impas. Bagaimana? Panas sekali. Oh, harum sekali. Pergi. Hahaha. Wan King. Kali ini akhirnya aku mendapatkanmu. Tolong. Duduk di sana. Sayang kecilku, aku datang. Aduh pinggangku. Maimang. Qin Hong Tao beraninya kamu sentuh wanitaku. Aduh. Bukankah wanitamu Makyume? Berapa banyak wanita yang kamu miliki? Tidak penting berapa banyak wanita yang kupunya. Sudah kubilang jangan sentuh dia. Kamu tidak dengar ya? Tidak dengar. Tidak dengar. Tidak dengar. Tidak dengar. Kamu tidak dengar ya? Maimang, kamu gila. Barang yang kamu tidak inginkan, apa orang lain juga tidak boleh menginginkannya? Pergi. Pergi. Wan King, kamu baik-baik saja. Tolong aku. Kamu diberi obat. Wan King, lihat siapa aku. Kamu? Bajingan. Maimang. Lalu kamu. Hah? Kamu? Apa yang kamu lakukan padaku? Tadi malam kamu diberi obat, aku menyelamatkanmu. Beginikah caramu menyelamatkanku? Kamu brengsek menyerang saat aku lengah. Wan King, aku akan bertanggung jawab padamu. Siapa yang mau kamu bertanggung jawab? Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Maaf. Gawat. Kalau mamaku tahu aku tamat. Aku tidak sengaja tadi malam. Aku juga minum. Diam. Tenanglah. Keluar sekarang. Aku tak ingin melihatmu. Pergi. Baik. Semalaman tidak pulang dan tidur dengan pria. Gawat. Wan King, dasar anak nakal, kamu. Sudah kubilang jangan pacaran, beraninya kamu pergi ke hotel denganku. Kamu Wan King. Wan King, dasar anak nakal, keluar kamu, awas kalau sampai ketangkap. Kenapa cepat sekali dia datang? Bagaimana?
Presdir, kasus kalung itu sudah jelas Wan King dijebak. Aku benar-benar telah salah menuduhnya. Nanti saja kita bicarakan. Hanya lantai 2, seharusnya tidak apa-apa. Ayo cepat. Barusan ada apa? Tidak ada apa-apa. Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada yang perlu dikatakan. Wan King, aku menyukaimu. Kamu sebenarnya tidak punya pacar, kan? Kenapa kamu membohongiku? Punya pacar atau tidak, apa urusanmu? Kita bukan orang dari dunia yang sama. Bukan orang dari dunia yang sama? Apa kamu tidak punya perasaan sedikit pun padaku? Ya, aku tidak punya perasaan sedikit pun padamu. Tuan Mai sebaiknya kembali dan temani tunanganmu. Kak Mai, aku tahu aku salah. Kumohon jangan bekukan kartuku. Aku benar-benar tahu aku salah. Saat kamu menjebak Wan King, apa kamu berpikir kamu salah? Aku melakukan itu karena terlalu mencintaimu. Aku hanya ingin mengusirnya dari grup Zuoshi. Aku takut dia akan merebutmu dariku. Jadi, kamu bisa bertindak semena-mena. Aku takut hidup susah. Aku terlalu takut kehilangan semua yang kumiliki sekarang. Kak Mai, demi aku pernah menyelamatkanmu, maafkan aku. Orang yang perlu kamu mintai maaf, bukan aku. Aku mengerti besok aku akan meminta maaf padanya. Berhenti. Kemari. Ada apa, Ma? Semalam kamu kemana? Semalam Miao Miao merayakan ulang tahunnya. Aku di rumahnya. Semalam karena minum-minum, aku lupa memberitahumu, maaf ya. Benarkah? Tentu saja benar. Kalau Mama tidak percaya, Mama telepon Miao Miao saja. Apa mungkin pesan yang aku terima palsu? Aduh Xiao King. Mama tidak peduli kemana kamu pergi semalam, tapi kamu harus berjanji pada Mama. Usiamu masih muda. Kamu jangan sampai mencari laki-laki. Tunggu sampai kamu punya uang, punya kemampuan. Baru pikirkan soal menikah dan punya anak. Berani-beraninya meneleponku. Blokir. Halo, Xiao Feng. Wan King, bisakah kamu menjenguk Presdir? Dia kenapa? Dia sakit. Kalau sakit ya pergi ke rumah sakit. Dia tidak mau. Juga tidak mau minum obat. Kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mai Mang. Panas sekali, cepat bawa dia ke rumah sakit. Wan King, aku tidak mau pergi. Ini salahku, seharusnya aku tidak meragukanmu. Aku telah salah menyalahkanmu. Maafkan aku. Dalam keadaan seperti ini, masih membicarakan hal ini. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Tidak mau. Aku telah menyakitimu. Aku harus menghukum diriku sendiri. Aku tidak mau pergi. Obatnya sudah datang. Tidak pergi ke rumah sakit. Minum obat dulu saja ya. Aku tidak mau minum. Tuan Mai, demam Anda sangat tinggi. Jika tidak minum obat, bisa merusak tubuh Anda. Sudah ku bilang tidak mau minum ya, tidak mau minum. Singkirkan. Mai Mang, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat minum obatnya. Tidak mau.
Memang soal yang sebelumnya aku tidak menyalahkanmu, aku memaafkanmu. Minum obatnya ya. Aku tidak mau. Ini balasan dari Tuhan untukku. Aku tidak mau minum. Kalau kamu tidak minum, aku pergi. Pergilah. Anda tidak boleh pergi. Kalau Anda pergi, tidak ada yang bisa mengendalikan Tuan Mai. Wan King, kumohon, tolong selamatkan Tuan Mai. Tuan Mai, jika terjadi sesuatu pada Anda, nyawaku yang kecil ini tidak akan sanggup menanggungnya. Kumohon minum obatnya, Tuan Mai. Presdir. Kenapa aku melakukan itu padanya? Apa sebenarnya perasaanku padanya? Halo, miau. Aku sudah lama tidak datang bulan. Ada apa ini? Hah? Apa kamu sakit? Tidak. Aku tidak merasa ada yang tidak nyaman. Jangan-jangan kamu hamil? Apa? Bagaimana mungkin? Aku mungkin sedikit tidak teratur. Diatur saja akan baik-baik saja. Mungkinkah malam itu langsung jadi? Laki-laki brengsek ini. Telepon. Presdir, bukankah penyakitmu sudah sembuh? Cepat. Halo. Itu Presdir kami. Dia ingin minum obat lagi. Dia tidak mau minum obat lagi. Bisakah kamu datang lagi? Tidak ada waktu, aku tutup. Hei, jangan. Itu. Presdir kami sekarat. Jika kamu tidak datang lagi, besok kamu tidak akan melihatnya lagi. Kamu baik-baik saja? Aduh, kepalaku sakit sekali. Seluruh tubuhku tidak nyaman. Aduh, apakah aku harus minum obat? Ayo minum obat. Aku tidak mau minum. Aku ingin menghukum diriku sendiri. Baiklah. Kalau begitu nikmati saja hukumanmu. Aduh. Kenapa kamu tega membiarkanku begini? Apa sebenarnya maumu? Oh. Sini minum-minumlah, suka sekali minum obat ya. Sekalian saja minum sampai puas minum. Sudah cukup. Cukup. Mau kemana? Bukankah kamu sakit? Sudah sembuh. Kamu membohongiku. Bukan begitu, Wan King, dengarkan penjelasanku. Aku tidak sengaja ikut aku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Ayo. Kamu menciumku tadi malam. Apakah itu berarti kamu menyukaiku? Kamu tidak perlu terburu-buru menjawab. Apa yang akan kukatakan selanjutnya adalah kata-kata dari lubuk hatiku. Kuharap kamu bisa mendengarkannya dengan serius. Wan Qing, aku menyukaimu. Aku tidak tahu sejak kapan. Apapun yang kulakukan, aku selalu memikirkanmu, pikiran selalu dipenuhi olehmu. Aku belum pernah pacaran. Agak kaku dalam hal percintaan. Tapi aku benar-benar sangat ingin bersamamu. Wan Qing, bisa bertemu denganmu adalah hal terbahagia dalam hidupku.
Wan King, maukah kamu menjadi pacarku? Apakah kamu benar-benar mau bersamaku? Ya. Halo? Sudah selesai? Ya, Kalau begitu turunlah, aku menunggumu di bawah. baik. Wan King, Ma Kyume, kenapa kamu datang ke sini? aku datang jauh-jauh hanya untuk meminta maaf padamu. Bibi Wu juga sudah kupecat, maafkan aku ya. Apa kamu benar-benar datang untuk meminta maaf? Tentu saja. Posisimu di hati kakak Mai benar-benar tidak biasa. Hanya dengan mengatakan beberapa patah kata, kamu membuatku harus begitu rendah hati datang meminta maaf kepadamu. Aku tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Cih, siapa tahu tipuan apa yang kamu gunakan. Apa yang kamu katakan, kamu sendiri tahu di hatimu. Sudah selesai bicara? Jika kamu tidak puas, ya sudahlah, aku akan mentraktirmu makan malam. Jika sudah selesai bicara, aku pergi. Hei Wan King, jangan kurang ajar begitu ya. Kamu. Riasan Ratu. Kembalikan padaku. Wan King, kamu berani mencuri barang Kak Mai. Aku tidak mencuri ini barangku. Barangmu? Kamu tahu ini apa? Peralatan rias ratu harganya 1 miliar. Kamu bilang ini milikmu? Ribut-ribut apa ini? Manajer Dong, kamu datang tepat waktu. Aku baru saja ingin bertanya padamu bawahanmu tangannya begitu kotor. Nyonya Presdir, ada apa? Wan King mencuri barang Kak Mai yang harganya 1 miliar. Wan King beraninya kamu. Aku tidak mencuri. Cincin berlian ini disiapkan Kak Mai untukku untuk diberikan padaku saat pertunangan. Kamu bilang kamu tidak mencuri. Lalu jelaskan kenapa ada padamu. Aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Kembalikan padaku. Wan King, kamu mencuri saja, masih berani tidak menghormati Nyonya Presdir. Lihat saja, aku akan menghajarmu. Kamu berani memukulku. Manajer Dong, aku hanya membela diri. Kalian sedang apa? Kak Mai, kamu datang. Kali ini Wan King benar-benar mencuri. Aku tidak salah menuduhnya. Wan King, kamu mencuri? Ma Kyume, bukankah kamu selalu ingin tahu posisiku di hati Maimang? Kalau begitu hari ini akan kutunjukkan padamu. Suamiku. Suamiku? Kamu benar-benar mencuri? Ya, aku memang mencuri. Aku suka mencuri. Kenapa? Mencuri itu agak kurang baik. Baiklah. Kalian semua dengarkan aku, Wan King sekarang adalah wanitaku. Jangan bilang dia tidak mencuri, walaupun dia mencuri. Kalian harus menerimanya, mengerti? Mengerti. Mereka bersama. Mencuri apa? Dia mencuri cincin berlian. Bukankah itu yang kuberikan padanya? Bagaimana bisa disebut mencuri? Kak Mai, bagaimana kamu bisa seperti ini? Seperti ini bagaimana? Kamu bilang, aku menyelamatkan hidupmu, kamu akan melindungiku seumur hidup. Ya, kamu memang pernah menyelamatkan hidupku. Tapi aku hanya menganggapmu sebagai adik. Adik? Lalu katakan padaku, kamu bilang akan memberiku set rias ratu. Kamu juga akan menikah denganku. Kapan aku mengatakan itu? Aku pernah mengatakannya sedikit. Ternyata semua ini hanya perasaanku saja. Hanya angan-anganku saja. Kyume, Wan King sekarang adalah kakak iparmu. Kuharap kamu tidak bersikap tidak hormat padanya lagi. Kesabaranku ada batasnya. Jika kamu masih keras kepala, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Tidak, jangan Kak Mai. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Benar-benar tahu. Aku akan memperlakukan Wan King seperti kakak iparku sendiri. Ayo pergi. Sepupu, bagaimana ini? Bagaimana apanya? Dia telah menjadi kesayangan Tuan Mai. Dia merebut posisi istri CEO-ku.
Aku harus memberinya pelajaran cepat, bantu aku memikirkan cara. Kemarilah. Maimang, kamu baik sekali. Kamu memanggilku apa? Maimang, Bukan itu. lalu yang mana? Yang hari ini kamu panggil. Aku memanggil apa hari ini? Panggil lagi. Memanggil apa? Aduh, aku ingin dengar panggil. Suamiku? Panggil sekali lagi. Suamiku? Mulai sekarang aku suamimu, tidak akan ada orang yang bisa mengganggumu lagi. Siapa yang menggangguku? Bukankah kamu yang selalu menggangguku? Baiklah. Kalau begitu aku akan perlahan-lahan menebusnya, oke? Ngomong-ngomong, hari ini kamu bilang Kyumei pernah menyelamatkanmu. Apa yang terjadi sebelumnya di antara kalian? Dia sebelumnya. Kakak Mai, maaf aku tidak melihat apa-apa. Berhenti, ada apa? Kakak Mai, aku lihat cuacanya bagus hari ini. Aku ingin mengajak kakak ipar jalan-jalan sekalian beli oleh-oleh untuk meminta maaf. Kebetulan sekali. Ada proyek perusahaan yang harus dibicarakan. Wan King temani dia pergi. Tapi, aduh kakak ipar, aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar ingin bergaul baik denganmu. Ayo kita jalan-jalan. Kamu harus memberinya kesempatan untuk meminta maaf padamu. baiklah. Ayo. Kakak ipar, apakah kamu senang hari ini? Senang, aku belum pernah membeli begitu banyak baju. Kalau begitu lain kali kita datang lagi. Sepertinya dia benar-benar ingin bertobat. Aku dengar ada toko minuman teh susu di depan. Rasanya sangat enak. Kita coba yuk. Boleh, ayo. Uangnya sudah diterima. Ya, sudah diterima, bos. Anda ingin kami melakukan apa? Sebentar lagi aku akan memberimu 2 foto. Saat mereka melewati gang kecil, kalian pura-pura merampok. Jika mereka tidak menurut, hajar mereka habis-habisan. Tidak masalah. Oh ya, pukul saja yang bernama Wan King. Pukul dia sampai babak belur. Lalu, bagaimana dengan orang yang satunya lagi? Pukul saja yang lainnya beberapa kali. Mengerti? Aduh, kakak iparku dengar lenganmu juga terluka. Ya, luka lama. Oh, luka apa itu? Apakah dia orang yang menyelamatkan Maimang dulu? Kyumei. Lalu apa kamu sudah menemukan orang itu? Belum. Syukurlah, jangan sampai Kak Mai tahu. Semua salah orang itu. Kalau bukan karena dia, tanganku tidak akan terluka. Mamaku selama bertahun-tahun juga tidak akan hidup begitu susah jika aku menemukannya. Aku pasti akan menghabisinya. Baiklah, aku akan menghabisinya bersamamu. Nona, mau kemana? Kalian mau apa? Mereka datang. Main sebentar, yuk. Main apa? Tahu siapa kami. Pergi sana. Siapa nama cantikmu? Dia namanya Kartika. Kalian mau apa? Nona Xiaowan temani kami. Minum yuk. Hei, aku berbicara padamu, tidak dengar. Apa urusanmu? Tidak lihat aku sedang bicara dengan Nona ini? Bagaimana kalian bisa memukul orang? Memukulnya kenapa? Ih, jelek banget. Dipukul memang pantas kan? Kamu bilang siapa jelek? Bilang kamu dasar jelek. Kalian yang jelek? Kyumei, sudahlah, jangan berdebat dengan mereka. Kita pergi. Pergi kemana? Ku bilang ya, hari ini kalau tidak membuat kami senang, kalian tidak boleh kemana-mana. Orang-orang bodoh ini sedang apa? Sepupuku bilang apa ke mereka? Lihat apa kamu? Pergi. Hehe. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Main-main saja. Memang ada di sini, ganti rencana. Berhenti, jangan sentuh kakak iparku. Ada apa hadapi aku? Ada apa hadapi aku?
Kamu cari masalah denganku. Ah, Bodoh kamu. Dia adalah One King. One King siapa? Kamu serius? Ya? Perempuan sialan ini cerewet sekali. Habisi dia. Ai. Perempuan sialan. Jangan pukul dia, hentikan. Hentikan. Kamu memaki siapa? Teriak saja. Aduh, Kamu memaki siapa? Kak Mai tolong aku. Kak Mai. Manggil kakak, manggil ayah pun percuma. Kamu memaki siapa? One King tolong aku. One King ya. Suruh kamu panggil One King. Tendang sampai mati. Bos, kita tidak terlambat kan? Bos itu tidak akan meminta kita mengembalikan uangnya, kan? Ketika tolong. Kan King ya. Panggil dia One King. One King. Pukul saja yang namanya One King pukul, dia sampai giginya rontok. Tidak peduli, serang dulu. Aduh. Tanganku sampai pegal memukulnya. Biar aku. Kak Mai tolong aku. Pak manajer, ada rapat penting. Bilang apa? Ada rapat penting. Aduh. Kak Mai jangan pergi. Kalian cepat hentikan. Kalau tidak berhenti, aku lapor polisi. Lapor polisi, cepat lari. Lapor apa? Lapor polisi. Kamu mengancamku ya? Kamu berani lapor polisi. Pukul dia, cepat pukul dia. Robek bajunya. Begitu. Tunggu biar aku. Kalian mau apa? Mau apa? Hentikan. Kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku astaga. Aduh. Maimang. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, untung kamu datang tepat waktu. Kenapa jadi begini? Masih berani bicara? Orang yang kamu atur? Mana aku tahu kalau mereka itu bodoh. Sudah aku bilang padamu, jangan cari gara-gara dengan One King, sekarang sudah kena akibatnya salahmu sendiri. Ku beritahu padamu. Sekarang kamu mau tidak cari gara-gara pun sudah sulit. Kamu tahu dia siapa? Siapa? Orang yang dulu menyelamatkan Maimang adalah dia. Apa? Hal ini tidak bisa dirahasiakan Maimang, cepat atau lambat akan tahu. Kalau begitu semua kemewahanku akan hilang semuanya. Makyume, kamu mau apa? Tentu saja, menyingkirkannya, menghilangkan rahasia ini selamanya. Makyume, kamu gila. Hal yang sulit ku dapatkan sekarang, apa aku harus membiarkannya merampas semua dariku? Kalau mau lakukan sendiri, jangan seret aku. Dong Baozu, dulu kamu yang menarikku masuk ke masalah ini. Sekarang kamu mau lepas tangan. Menurutmu itu mungkin? Sebaiknya kamu panggil beberapa pengawal saat keluar nanti. Kalau saja hari ini kamu tidak bertemu denganku, kamu pasti sudah habis. Tidak perlu repot begitu. Nanti aku tidak akan pergi ke tempat terpencil seperti itu lagi. Baiklah. Aku harus pergi, kalau tidak mamaku akan mendesakku sebentar lagi. Kamu juga pulang lebih awal. Kalau begitu hati-hati di jalan. Bye-bye. Bye-bye.
Machume, kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Dulu aku memintamu meninggalkan Nanceng, tapi kamu tidak mau pergi. Sekarang baguslah. Kamu ingin pergi pun sudah tidak bisa lagi. Apa maksudmu? Kamu merebut barang yang aku dapatkan dengan susah payah begitu saja. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Makyume, Maimang sudah memberimu cukup banyak, jangan terlalu serakah. Aku tidak hanya menginginkan uangnya, aku juga menginginkan dirinya. Untuk apa bicara sebanyak itu dengannya? Cepat selesaikan, cepat pergi. Manajer Dong, kalian berdua sekongkol. Kenapa terburu-buru? Dia memperlakukanku seperti ini sebelumnya. Aku akan membalas semua penghinaan yang dia berikan padaku. Wajahmu ini cukup cantik juga. Pantas saja Kakak Mai terpikat padamu. Coba kamu katakan, jika aku merusak wajah ini, apakah Kakak Mai masih akan menyukaimu? Makyume, tenangkan dirimu. Apa yang kamu lakukan ini akan menghancurkan dirimu sendiri. Astaga, sekarang bagus kamu sama jeleknya denganku. Kamu mau melakukan apa? Melakukan apa? Tentu saja meninggalkan tulisan ini selamanya di wajahmu. Jangan. Maimang, Sudah tidak apa-apa. Dong Baozu, kamu juga terlibat. Aku? Kakak Mai bukan begitu. Dengar penjelasanku, aku hanya bercanda dengannya. Bercanda? Kamu pikir aku bodoh? Seseorang bawa mereka berdua ke kantor polisi. Jangan. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Jangan laporkan aku ke polisi. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Makyume, kamu gila. Kamu benar-benar tidak tertolong. Kakak Mai, dulu aku menyelamatkanmu, tanganku sampai patah. Demi aku yang pernah menyelamatkanmu, biarkanlah aku pergi. Kakak Mai, jika bukan karena aku menyelamatkanmu, kamu pasti sudah mati. Apakah kamu tega melihatku di penjara? Tidak boleh dilepaskan. Presdir sudah diperiksa dengan jelas orang yang menyelamatkanmu saat itu sama sekali bukan Makyume, dia menyamar. Kamu bohong. 5 tahun yang lalu, karena masalah perilaku kamu sudah dikeluarkan dari sekolah. Pada hari kejadian dengan Presdir, kamu sama sekali tidak mungkin ada di sana. Dong Baozu adalah sepupumu perihal menyamar sebagai penyelamat Presdir. Itu dia yang menghasutmu. Kamu omong kosong. Tanganmu sama sekali tidak ada luka. Apalagi yang bisa kamu katakan? 5 tahun yang lalu sekolah, luka di lengan. Adalah dia. Aduh, sakit. Makyume, beraninya kamu membohongiku. Pura-pura. Kalau kamu suka berpura-pura, ku biar kamu berpura-pura seumur hidup. Seseorang potong tangannya. Aduh, Kak Mai, aku benar-benar tahu salahku. Kumohon asal kamu melepaskanku, apapun akan kulakukan. Baiklah, akan kulihat apakah kamu benar-benar menyesal. Lakukan sendiri. Lakukan sendiri. Ya, lakukan sendiri. Aku hanya ingin satu jarimu.
Jangan tidak. Tidak mau. Kalau begitu seluruh tanganmu akan kupotong. Baik. Baiklah. Aku sendiri yang melakukannya. Aku sendiri yang melakukannya. Aku sendiri yang melakukannya. Apa yang dia lakukan? Epilepsi? Dia mengidap epilepsi? Dia akan kambuh jika mendapat rangsangan. Harus segera ke dokter. Tidak perlu, aku sudah membawa dokter. Hah? Orang bodoh ini mau apa? Aduh, kamu masih memukulku. Tuan Mai dia sudah sadar. Bawa mereka berdua ke kantor polisi. Aku ingin sisa hidup mereka habis di penjara. Baik. Tuan Mai. Jangan Kak Mai. Aduh, bebaskan kami Kak Mai, Tuan Mai. Aku tahu, aku salah. Aduh Kak Mai. Kamu, Apa? 5 tahun yang lalu, di SMA Nanceng. Kamulah pelakunya. Kamu yang membuat tanganku patah dan meninggalkanku sendirian. Orang yang waktu itu apakah kamu? Wisnu dasar kamu rendahan. Bagus sekali. Bagus sekali. Aku sudah lama mencarimu tak disangka. Kamu ada di dekatku. Kamu rendahan.